Sengketa lahan warga terdampak pembangunan bendungan Sadawarna di Blok Cirahong, Desa Sadawarna, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat dengan pihak PT Bakti Satria Nusa Persada terhitung hampir sejak 1 tahun lalu hingga saat ini belum kunjung selesai walau kasusnya sudah ditangani oleh pihak pemerintah desa, Muspika setempat, bahkan hingga DPRD Subang. Faktanya rapat musyawarah sengketa lahan tersebut masih dilakukan antara sejumlah warga terdampak pembangunan bendungan Sadawarna ini dengan PT BSN yang difasilitasi oleh pihak Pemdes Sadawarna dan Muspika Cibogo bersama pihak Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Subang di kantor Desa Sadawarna pada Rabu tanggal 1 November tahun 2023. Hadir dalam rapat musyawarah tersebut Kades Sadawarna Juhedi Rudiawan, Camat Cibogo Sri Novia SIP, Bidang PPS atau Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada ATR BPN Subang Hilman dan AD, Kuasa Hukum PT BSN Arya Koswara dan sejumlah warga terdampak pembangunan bendungan Sadawarna tersebut. Tak pernah ketinggalan selalu hadir pula Ketua Umum Forum Masyarakat Peduli Jawa Barat atau FMP Jabar Abah Batman yang hadir sebagai kuasa pendamping dari sejumlah warga yang bersengketa dengan PT BSN itu. Yang kedua, sebenarnya kita harus bersyukur nih, terutama kepada aparat desa, kecamatan, polsek, Koramil, Muspika, bahwa dengan munculnya masalah ini kita tahu bahwa di kita itu ada perusahaan, gitu, ada PT Bakti gitu, yang luas tanahnya 183 hektar, kan itu, dan itu tidak dikelola dan tidak sesuai dengan peruntukannya. Apa peruntuk itu kita nggak tahu. Kalau mindset kita HGB hak guna bangunan, berarti itu bangunan anak. Berarti kalau HGB mindset kita bangunan gudang, bangunan perusahaan, mungkin seperti itu. Dan tentunya ketika ada perusahaan itu akan berdampak perekonomian masyarakat sekitar. Atau minimal ada tenaga kerja yang bisa dipekerjakan, yang bisa dilibatkan di dalam perusahaan tersebut. Nah, itu yang harus hikmahnya sebenarnya. Ada hikmahnya itu luar biasa hikmahnya. Sama bisa tahu kan sekarang ada perusahaan CSR-nya. CSR-nya selama ini kan kita nggak kebagian CSR-nya gitu. Nah itu Pak, cuma saya minta tolong jawabannya karena itu adalah puncak dari beberapa kita musyawarah tuh. Ya, sehingga kita akan DPRD RDP. Nanti ada RDP yang kedua nih. RDP yang kedua itu kesimpulan final, kan gitu. Final sebenarnya sudah tidak ada lagi. Apakah itu tanah itu memang mutlak punya PT Bakti atau secara hukum seperti apa? Nah, makanya kita tunggu jawaban dari BPN, kan gitu. Sementara kalau kita berkoordinasi dengan dinas perizinan, NIB-nya saja tidak terdaftar. Kan itu NIB-nya tidak datang. Apalagi nanti menyambung lagi ke pertimbangan teknis. Panjang lah, kan itu. Tapi mungkin kalau kuasa hukum tidak punya orang di sana, mungkin pihak perusahaan lah nanti yang lebih menjawab karena memang perusahaan yang tahu tentang perizinan. Kalau kuasanya sebatas hak-hak perusahaan bawakan itu dari PT Bakti sehingga diamankan. Sementara dalam rapat itu pihak Pemdes Sadawarna dan sejumlah warga terdampak pembangunan bendungan Sadawarna ini mengajukan kepada pihak ATR BPN agar dilakukannya pengukuran ulang pada lahan sengketa tersebut. Namun pengajuan itu ditolak oleh Kasih PPS ATR BPN Subang Hilman dengan alasan bahwa permohonan ukur ulang tersebut harus diajukan oleh pihak PT BSN. Tadi sudah dijelaskan oleh BPN tentang harus dikembalikannya menurut aturan apabila HGB atau HG ya, di wilayah kita ini mau adanya perpanjangan harus dikeluarkan 20% untuk memperhatikan masyarakat di sekitar. Ya. Nah, karena menurut pandangan pada saya ini, kelihatan prediksi saya ini yang didampak masalah tentang ada dampak sengketa ini adalah masalah tentang pemukiman. Kayaknya, kenapa kayaknya? Sebelum ada pembangunan di sana, tidak ada masalah yang muncul tentang konflik atau sebagainya. Nah, jadi supaya musyawarah ini, supaya sekarang ini jadi yang terakhir untuk titik temu
mau dibawa arah kemana? Jadi seakan-akan saya ada sini dapat pengangguran, panggil sana panggil sini, tidak ada kendala lain. Misalkan ini masih terabaikan aja, masih batu-batu aja. Kapan sih? Saya udah di rapat misalkan di tingkat kecamatan udah 3 kali di komisi 1, saya udah dipanggil ke Harda ya, ke Polres. Kita keterangan. Nah, karena itu jadi kerjaan saya, maka saya tidak pegang tentang masalah ini supaya sekarang ini supaya jadi titik terakhir, musyawarah terakhir supaya untuk mencari mufakat tentang kesepakatan antara pelaku dan korban. Ya, kalau bahasa saya itulah supaya kasar, tapi memang tidak itulah ya, harus kita katakan. Nah, jadi untuk misalkan yang forum kelompok petani penggarap lahan blok Jatimmas, karena nggak ada asal saya, tolong keluar. Ya, jadi yang dikhawatirkan yang mana, pelaku atau yang dikorbankan? Yang dikorbankan siapa? Kan kita ngomong sendiri. Jadi supaya jangan bertele-tele, ya, bertele-tele jadi mengganggu kerja saya di pemerintah desa ini. Saya merasa pegang, kan? Itu yang membangun bukan masyarakat saya, ya, itu masyarakat desa Cibarangkok. Walaupun mau pindah ke sini berkasnya ada di wilayah ke desa Sadawarna, saya tolak. Karena apa? Karena anggapan saya warga itu sedang bersengketa tentang tanah. Kenapa saya mau mengucapkan tentang bersengketa? Saya mau dengan kuasa hukum PT Bakti, ya Pak Arya, ya Pak Arya, dengan pengurus kebun. Kalau secara saya konfirmasi ke desa Pak ya, desa tidak pernah mengeluarkan surat garapan ya Pak ya. Betul. Dan begitu pun dari PT Bakti tidak pernah mengeluarkan surat garapan Pak. Nah, hanya fakta di lapangan nih yang perlu saya sampaikan juga. Maaf karena tidak keterbatasan saya Pak sebagai masyarakat biasa, sehingga saya berinisiatif untuk mengirim surat di situ tentang keberadaan kondisi di lapangan terkait dengan tanah lahan PT Bakti tersebut. Nah, makanya kami sangat berterima kasih, termasuk yang berwenang di sini, Ibu Camat, Kepala Desa, dan dari BPN, termasuk dari Pak Arya yang mewakili dari PT Bakti, untuk kita bisa ini gejolak sosialnya kok kenapa lama ya Pak ya, gitu kan, sampai berlarut-larut seperti ini, gitu kan. Bukan berarti tidak ada upaya dari desa, dari camat pun sudah berjalan. Makanya saya bisa Pak waktu itu surat yang disampaikan terkait dengan petani penggarap. Adapun hubungannya secara tidak langsung ada Pak terkait masalah konflik. Makanya saya kesini juga berpikirnya waktu itu hadir sekarang ini terkait masalah konflik dengan PT Bakti, terkait dengan warga yang sebelah itu Pak yang kena somasi gitu. Nah mungkin kalau dari saya itu yang bisa saya sampaikan gitu Pak. Terima kasih Pak. Silakan Bapak silakan ditempuh ya, baik dia nanti tentang penggarap silakan komunikasikan dengan Pak Lurah. Mungkin terkait masalah apa ya? Tadi terkait masalah harga juga yang disampaikan oleh BPN. Artinya yang namanya pemanfaatan lahan itu perlu adanya pemberdayaan pengelolaan. Kemudian ditempuh dengan cara tadi bertukar koordinasi. Alhasil rapat yang kesekian kalinya dilakukan ini kembali tidak membuahkan hasil solusi yang jelas. Seperti diketahui pada pemberitaan Perak TV sebelumnya, rapat serupa dilakukan di kantor DPRD Subang dengan judul Rapat Dengar Pendapat yang digelar oleh Komisi 1 DPRD Subang pada Rabu tanggal 30 Agustus tahun 2023 yang hasilnya bahwa rapat waktu itu tidak bisa dilanjutkan lantaran pihak perusahaan PT BSN hanya bisa menunjukkan sertifikat hak guna bangunan atau HGB-nya saja dan tidak dapat menunjukkan surat-surat legalitas lainnya sebagai dasar diterbitkannya sertifikat HGB tersebut, diantaranya izin pengelolaan dan pemanfaatan tanah, izin lokasi, jenis usaha serta perizinan lainnya.
Ditegaskan Wakil Ketua 1 DPRD Subang Haja Elita Budiati didampingi Ketua Komisi 1 DPRD Subang Haji Bangbang Irmayana agar pihak perusahaan PT BSN menyerahkan legalitasnya itu dengan lengkap, karena lahan yang dikuasai PT BSN ini tidak main-main luasnya, yakni seluas 180 hektar. Adapun legalitas yang diminta DPRD kepada PT BSN ini adalah izin lokasi, aspek pertimbangan pertanahan, izin perubahan penggunaan tanah IPPT dan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia KBLI. Dari Subang, Jawa Barat, Jajat Perak TV melaporkan.